Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rida Sobariah, NPM 42321100056, Prodi Perdagangan Internasional. Di sini saya bakal mempresentasikan hasil dari makalah yang saya buat untuk diaplikasikan kepada PowerPoint dengan judul Pemanfaatan Platform Layanan Pesan Antar Makanan Online. Kenapa sih saya ambil judul ini? Yaitu karena di masa modern ini teknologi semakin berkembang untuk memudahkan para umat manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bahkan mereka menyebutnya di zaman sekarang, segala sesuatu dapat diraih hanya dengan satu genggaman smartphone. Dimulai dari mencari informasi, memudahkan dalam memesan kendaraan untuk transportasi sehari-hari, bahkan yang sekarang sedang banyak digunakan hampir di semua kalangan, yaitu layanan pesan makanan antar secara online. Pada 2 Maret 2020, Indonesia mengumumkan kasus COVID-19 pertama yang menandai awal dari rangkaian peristiwa penutupan dan pembatasan. Dengan adanya aturan pembatasan, banyak orang beralih ke layanan pengiriman makanan sebagai cara mereka dalam memenuhi kehidupan makanan sehari-hari. Salah satu media platform yang menyediakan layanan pesan antar mengungkapkan 54% dari konsumen kini mencari makanan dan resto baru melalui aplikasi pengantar makanan. Bisnis F&B pun melihatnya sebagai strategi penting untuk mempertahankan dan tumbuh dalam situasi ini. Tercatat, jumlah F&B yang aktif pada tahun 2020 meningkat sebesar 65% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 2019. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana cara kita memanfaatkan dan mengikuti perkembangan teknologi yang semakin pesat. Yang kedua, kontribusi perkembangan teknologi tersebut di masa pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, manfaat layanan pesan antar makanan bagi para penggunanya. Lalu bagaimana sih awal perkembangan teknologi layanan pesan antar makanan online? Yaitu karena layanan pesan makanan online ini adalah sebuah sarana untuk mengkoneksikan antara konsumen dengan usaha kuliner secara daring. Sarana ini menyediakan dan menunjukkan restoran di daerah tertentu sesuai dengan lokasi konsumen. Konsumen dapat langsung melihat menu, memesan, hingga melakukan pembayaran melalui aplikasi digital. Di Indonesia sendiri, layanan pesan antar makanan secara online dimulai sejak tahun 2015. Yang pertama kali diluncurkan oleh Gojek, yaitu GoFood. Dan mulai menjadi tren baru memesan makanan sejak pandemi virus COVID-19 ini muncul. Hal itu yang mengakibatkan masyarakat takut untuk melakukan kegiatan di luar. Karena itu, layanan pesan antar makanan online telah menjadi budaya populer atau tren. Lalu apa aja sih aplikasi yang menyediakan layanan pesan makanan online? Dalam konteks digital, kecenderungan dari pelanggan untuk memilih aplikasi jasa pesan antar makanan online ternyata lebih kepada kemudahan penggunaan aplikasi dan kemudahan penggunaan fitur yang ada. Jadi, jika penyedia jasa pesan antar online ingin berhasil menjadi pilihan pelanggan, maka aplikasi jasa pesan antar makanan online yang ditawarkan haruslah mudah dimengerti oleh semua kalangan serta memudahkan proses transaksi seperti pemotongan saldo langsung atau kemudahan lainnya. Beberapa layanan pesan antar makanan yang sedang populer di Indonesia sekarang ini, yaitu ada Grab dengan GrabFood, Gojek dengan GoFood, dan Shopee dengan ShopeeFood. Belakangan ini yang paling populer karena pembeli mendapatkan diskon yang lumayan banyak, yaitu layanan pesan antar ShopeeFood dari Shopee. Selanjutnya yaitu contoh riset salah satu resto yang ada di layanan pesan antar, yaitu ada nasi kebuli Al Khalid, yang dimana ownernya itu saya sendiri. Berdiri belum lama, yaitu sejak bulan Oktober tahun 2021 kemarin, yang alhamdulillahnya berjalan lancar di luar ekspektasi yang saya kira. Beralamat di Jalan Gempol Penyilekan nomor 45 yang bermodalkan garansi yang diubah menjadi toko. Dapat dilihat hasil yang saya dapatkan selama kurun waktu 5 bulan itu lumayan atau bahkan amat sangat memuaskan gitu. Berhasil menjadi makanan atau resto terlaris di 2 platform terkenal, yaitu GrabFood dan ShopeeFood, dengan rata-rata penjualan 235 juta per bulannya, atau mendapatkan sekitar 2.968 order sampai 3.000 order per bulannya, dengan rata-rata pembeli mengeluarkan uang sebesar Rp80.000.
Tentunya hasil yang saya dapat ini tak luput dari usaha yang saya keluarkan di awal. Saya juga pakai teknik marketing dengan cara misalkan kayak menyajikan foto produk yang baik, lalu memanfaatkan sosial media untuk media promosi seperti yang saya lakukan. Saya membuat Instagram produk yang saya bikin, lalu membuat website-nya juga untuk disebarluaskan kepada para pengguna sosial media. Jadi kesimpulan yang saya dapat yaitu teknologi penyedia layanan pesan antar makanan online ini sangat membantu penggunanya, entah itu penikmat produk atau penjual produk. Dari segi membantu umat manusia, mulai dari menjalankan kesehariannya dalam memperoleh atau membeli makanan yang dia inginkan dengan mudah, juga menjadi sarana pengembangan di bidang ekonomi dikarenakan para pembisnis memulai dan mengembangkan produk yang mereka buat di platform penyedia jasa layanan pesan antar makanan online tersebut. Manfaatnya lebih terasa di saat masa pandemi COVID-19, di mana kontak fisik antar manusia itu harus dibatasi. Dan karena itu, layanan ini sangat amat membantu kita untuk membeli atau menjual makanan tanpa harus banyak kontak fisik ataupun keluar rumah. Mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.